Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 2, yaitu lembaga keuangan. Saya Nurul Nuriyah dengan nomor 31155. Saya Octavia Fatur Rahman dengan nomor NIM 119308559. Saya Putri Indah Trimulyani dengan NIM 21193171. Saya Raden Mas Rasid Bima Rabani dengan NIM 30914. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Fungsi lembaga keuangan, manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Kemudahan transaksi. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan, yaitu terdapat 3, yaitu 1, bank sentral. Bank sentral itu berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Contohnya Bank Indonesia itu. Bank umum. Bank umum itu fungsinya memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi. Contohnya BNI, BRI, Bank Perkreditan Rakyat, yaitu menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka panjang ya. Contohnya Bank Syariah. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Di Repelita 1, itu dimulai dari 1 April tahun 96. Fungsi lembaga keuangan awalnya itu mendorong mobilisasi tabungan dan mengarahkan penggunaannya secara efektif dan produktif, serta mengarahkan alokasi investasi sesuai dengan prioritas pembangunan untuk meningkatkan produktivitas. Lembaga keuangan yang dibentuk di Repelita 1 ini ada PT Pembinaan Usaha Indonesia atau Bahana, ada PT Asuransi Kredit Indonesia, Lembaga Jaminan Kredit Koperasi Indonesia Development Finance Company, dan yang terakhir Private Development Finance Company of Indonesia. Lanjut, Bim. Lanjut. Lalu di Repelita yang kedua, adanya asuransi jiwa, asuransi sosial termasuk tabungan hari tua, dana pensiun, asuransi kerugian, dan asuransi kredit. Perkembangannya udah mulai meningkat, dan di Repelita yang ketiga itu dibentuknya PT Reksadana untuk menunjang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan saham. Jadi saham di Indonesia sudah berkembang di Repelita ketiga. Dan di Repelita 4 dan 5 itu mengalami peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Dan di Repelita ke-6, pemerintah
membentuk PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Persero yang sahamnya 100% dimiliki pemerintah. Lalu pasca krisis ekonomi 97, perkembangannya adanya beberapa bank yang dibekukan atau diberhentikan operasinya dan diambil alih pengelolaannya dan direstrukturisasi. Pasca kerusuhan Mei 98, mengalami peningkatan pada jumlah penerima premi asuransi untuk lembaga keuangan non-bank asuransi, dan untuk lembaga keuangan non-bank penggadaian itu mengalami peningkatan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat. Dan di masa sekarang, di era tahun 2000-an, adanya UU nomor 21 tahun 2011 tentang otorisasi jasa keuangan atau OJK. Lalu ada pembentukan lembaga penjamin simpanan atau LPS dan lembaga pengawasan perbankan yang independen. Lanjut. Lembaga keuangan mikro. Pengertiannya, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Tentang lembaga keuangan mikro, berdasarkan LKM yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, maka upaya pemerintah dalam menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi lebih tangguh, berdaya, dan mandiri, yang berdampak terhadap peningkatan perekonomian nasional. LKM yang berperan dalam masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, melalui peningkatan akses pendanaan secara mikro bagi masyarakat itu, meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan LKM, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang terakhir, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro di Indonesia. Lembaga keuangan mikro di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 2015 yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan usaha milik desa atau kelurahan, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan koperasi. Partisipan keuangan mikro di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah lembaga atau institusi formal dan non-formal. Gelombang kedua adalah program keuangan mikro baik yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri. Gelombang ketiga adalah partisipan individu yang biasanya informal, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjalankan usahanya secara ilegal, seperti rentenir, gadai ilegal, kelompok arisan, dan lain-lain. Contoh LKM desa. Yang pertama, Badan Kredit Desa, BKD. BKD merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa dengan pejabat desa memiliki peran dalam manajemennya. Selanjutnya, BRI mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan supervisi pengelolaan manajemen BKD. Ia ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya 3-4 bulan. Dana biasanya didapat dari sistem simpanan wajib, peminjam, dan juga peminjam lunak dari BRI. Yang kedua, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, LDKP. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk membedakan lembaga kredit berbasis desa dengan bank unit desa sekitar lembaga perkreditan berbasis desa yang sudah lama ada di Jawa. Beberapa LKM yang dikelompokkan dalam LDKP, baik yang berbasiskan adat maupun kecamatan, diantaranya adalah A. Badan Kredit Kecamatan. Terdapat di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Lembaga ini beroperasi di wilayah kecamatan dengan supervisi dan pengelolaan di bawah pemerintah daerah atau provinsi sesuai dengan Perda Jateng nomor 19 tahun 2002. B. Lembaga Perkreditan Kecamatan. Terdapat di Jawa Barat,
kepemilikan dan pengelolaan LPK didominasi oleh pemerintah provinsi sekitar 55% dan selebihnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan dibantu oleh BPD. Permodalan meliputi dana dari pemerintah, simpanan wajib, dan tidak diperkenankan mendapatkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota dengan rekomendasi dari pejabat desa dan kecamatan. C. Lumbung Pitih Nagari, LPN. Terdapat di Sumatera Barat. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan milik desa adat Nagari dengan maksud untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan. LPN ini berkembang dari tradisi budaya anak-anak dari masyarakat Minangkabau yang awal mulanya hanya diperuntukkan bagi sanak famili dan keluarga, dan kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi di tingkat nagari. D. Lembaga Perkreditan Desa. Terdapat di Provinsi Bali. Pengelolaan LPD dilakukan oleh desa adat dengan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi BPD dan BPD. Simpanan dan pinjaman LPD hanya diperbolehkan untuk anggota desa adat. Yang terakhir E, yaitu Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT. Secara operasional, BMT dijalankan seperti koperasi dengan keanggotaan awal minimal 20 orang. Prinsip yang dapat dilaksanakan BMT sebagai Baitul Mal adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, sedekah, dan bersifat menunggu kesadaran umat untuk menyalurkan dana-dana tersebut. Sedangkan prinsip BMT sebagai Baitul Tamwil adalah prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan keuntungan, dan prinsip non-profit. Selanjutnya yaitu luas cakupan wilayah usaha dan permodalan LKM. Yang pertama, luas cakupan wilayah usaha suatu LKM berada di dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM. Yang kedua, skala usaha LKM yang dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah, peminjam, atau pembiayaan sebagai berikut. A. Yang pertama, LKM memiliki skala usaha desa atau kelurahan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di satu desa atau kelurahan. Selanjutnya B, LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 2 desa kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Selanjutnya C, LKM memiliki skala usaha kabupaten atau kota apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 2 kecamatan atau lebih dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama. Yang ketiga yaitu model LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum koperasi dengan besaran. Yang pertama A, wilayah usaha desa atau kelurahan sebesar 50 juta. Yang kedua B, wilayah usaha kecamatan sebesar 100 juta. Yang selanjutnya C, wilayah usaha kabupaten atau kota sebesar 500 juta. Transformasi LKM. LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika yang pertama melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kabupaten atau kota tempat kedudukan LKM, atau yang kedua LKM telah memiliki yang pertama ekuitas paling kurang 5 kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam 1 tahun terakhir paling kurang 25 kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan LKM. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 bulan untuk periode yang berakhir pada
30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK. Selanjutnya, penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Yang terakhir, ketentuan mengenai laporan keuangan LKM diatur dalam surat edaran OJK. Selanjutnya yaitu larangan bagi LKM. Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang yang pertama menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung. Yang keempat, bertindak sebagai penjamin. Yang kelima, memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Selanjutnya, melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha, atau yang terakhir, melakukan usaha di luar kegiatan usaha seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan OJK nomor 13 POJK nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM. Yang pertama, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan pembinaan LKM, OJK berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Yang terakhir, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau pihak yang ditunjuk. Finansial Teknologi. Berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern, sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Nah, bagaimana fintech itu bisa terjadi? Fintech itu muncul dengan seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntutan hidup yang sangat serba cepat. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Apa aja sih keuntungan dari menggunakan fintech itu terbagi menjadi dua, ada bagi konsumen sama bagi pemain fintech. Keuntungan bagi konsumen itu ada 3. Yang pertama, mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Nah, keuntungan bagi pemain fintech atau pedagang produk atau jasa, itu yang pertama menyederhanakan rantai transaksi, yang kedua menekan biaya operasional dan biaya modal, yang ketiga membekukan alur informasi. Nah, peran fintech dalam sistem pembayaran itu apa aja? Yang pertama, itu dia menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing. Yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari pembayaran yang konvensional. Yang terakhir, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Apa bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait fintech? Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran menjadi 1. Fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua, menjadi analisis bisnis. Bank Indonesia menjadi analisis bagi para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang ketiga, asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi. Yang terakhir, koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan fintech
sistem pembayaran di Indonesia. Ini ada yang terakhir, yaitu dampak dari penggunaan fintech. Yang pertama itu ada penyelewengan dana nasabah, yang kedua ada penipuan berkedok investasi, yang ketiga kasus penipuan berkedok pinjaman, dan ada juga mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, yang kelima ketergantungan terhadap internet, dan yang terakhir menumpuknya aplikasi fintech di ponsel. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.